Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang terdiri dari Fadlur Rahman Khair, Siti Erniansyah, dan Tania Stefani Desita akan mempresentasikan tentang jurnal yang berjudul Model Asuransi Syariah atau Takaful dan Dikotomi Akuntansinya oleh Muhammad Maksum Billah, PhD. Jurnal ini akan memberikan gambaran deskriptif tentang masalah akuntansi di takaful. Mereka menyoroti perbedaan penting antara asuransi syariah dan asuransi konvensional. Kemudian mereka akan memberitahu bagaimana perbedaan ini membawa isu dan tantangan baru untuk melakukan akuntansi yang dapat memenuhi kebutuhan pelaporan yang efektif, transparansi, dan komunikasi informasi penting kepada para pemangku kepentingan. Oleh karena itu, yuk sama-sama kita simak presentasi yang akan kami sampaikan. Terima kasih. Pertama, pemahaman perusahaan. Asuransi syariah atau takaful berasal dari kata kerja kafala, yang berarti membantu atau mengurus kebutuhan seseorang. Asuransi syariah atau takaful ini dioperasikan berdasarkan tanggung jawab bersama, persaudaraan, solidaritas, dan kerjasama atau bantuan timbal balik yang memberikan keamanan finansial bersama dan bantuan untuk melindungi peserta dari risiko yang ditentukan. Operasi asuransi syariah ini harus dalam ketentuan syariah dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Ali Imran ayat 2 yang artinya, dan saling bergotong royong dalam kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah kamu bergotong royong dalam kemaksiatan dan kedengkian. Gagasan dasar asuransi Islam, asuransi syariah atau takaful ini adalah untuk membawa keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Perolehan keuntungan bukanlah tujuan utama. Tujuan utamanya yaitu membantu orang lain yang menghadapi risiko dengan cara berbagi kemalangan. Yang kedua, hukum asuransi syariah atau takaful. Takaful ini tidak melindungi, tetapi memastikan bahwa jika ada kerugian atau kerusakan di masa depan, misalnya pada properti yang diasuransikan, sistem takaful akan memberikan keamanan secara finansial. Nah, pengoperasiannya didasarkan pada tanggung jawab bersama, gotong royong, persaudaraan, dan solidaritas yang menjadikannya lebih signifikan dibandingkan dengan asuransi konvensional. Pemegang polis asuransi syariah akan bekerja sama di antara mereka sendiri untuk tujuan bersama, yaitu keamanan bersama. Pembayaran premi yang dilakukan oleh pemegang polis adalah untuk membantu mereka yang membutuhkan keamanan finansial dan itu dianggap sebagai kontrak sumbangan. Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa diriwayatkan oleh Sa'id ibnu al-Musayyib radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW melarang transaksi yang tidak pasti. Selanjutnya, poin yang ketiga, struktur umum perusahaan asuransi syariah atau takaful. Umumnya, dalam perusahaan asuransi syariah atau takaful ini, CEO memiliki tugas untuk mengendalikan 4 departemen, yaitu yang pertama takaful keluarga, yang kedua ada takaful umum, yang ketiga keuangan dan administrasi, dan selanjutnya departemen pemasaran. Ada divisi asuransi jiwa syariah. Skema asuransi syariah keluarga atau takaful telah dikelompokkan menjadi 2 kelas, yaitu asuransi syariah individu dan asuransi syariah secara kelompok. Divisi asuransi umum syariah. Dalam divisi ini, seluruh operasional dikelola oleh fungsi dan dikelompokkan menjadi 3, yaitu underwriting, claim, dan takaful. Yang keempat ada tinjauan perlakuan akuntansi pada asuransi. Prinsip akuntansi tentu yang berlaku untuk asuransi konvensional dan syariah. Pedoman dan standarnya ada 3. Yang pertama pengakuan kontribusi, yang kedua cadangan teknis, dan yang ketiga penyisihan cadangan klaim. Terus yang kelima itu adalah kebijakan akuntansi. Di sini ada dasar akuntansi, dana asuransi jiwa Islam, surplus asuransi umum syariah, klaim, pengakuan, investasi, dan juga zakat. Terus yang selanjutnya yang nomor 6 ada metode asuransi syariah atau syariah takaful akuntansi. Asuransi syariah mengelola 3 dana. Yang pertama asuransi syariah keluarga, yang kedua dana asuransi umum syariah, dan yang ketiga dana pemegang saham. Laporan keuangan disusun tahunan dan yang masuk kepadanya ada pendapatan, biaya asuransi syariah keluarga, entry transaksi, pembagian keuntungan atau surplus operasi asuransi, buku besar, net laba, pengeluaran, transaksi masuk, keuntungan, dan juga laporan keuangan.
Nah, laporan keuangan ini disiapkan sesuai dengan anggaran akhir tahun. Sedangkan yang dinyatakan di Malaysia itu ada neraca saldo, akun laba rugi, dan akun pendapatan. Seterusnya di Arab Saudi disiapkan menurut standar akuntansi internasional, yaitu ada laporan posisi keuangan, laporan operasi asuransi dan akumulasi surplus, dan laporan asuransi arus kas. Terus yang selanjutnya ada laporan dana untuk pemegang saham, disiapkan pada akhir tahun buku. Laporannya ada neraca dan akun laba rugi. Kalau di Arab Saudi disiapkan menurut standar internasional akuntansi asuransi. Di sini ada laporan posisi keuangan, pernyataan operasi pemegang saham, laporan perubahan ekuitas pemegang saham, laporan arus kas operasi pemegang saham. Di dalamnya ada aspek-aspek akuntansi yang dipertimbangkan. Yang pertama adalah cash basis. Di dalam asuransi syariah, kita mengetahui semua angsuran atau kontribusi serta pengembalian investasi dan pendapatan lainnya diperlakukan sebagai pendapatan hanya setelah uang tunai aktual telah diterima oleh operator. Hal ini ditandai dengan diterbitkannya kwitansi yang sesuai. Praktik ini sangat penting untuk implementasi yang bermakna dalam prinsip al-mudharabah yang menjadi dasar akad. Aspek yang kedua yaitu teknis cadangan, yaitu bagian yang belum merupakan pendapatan dari kontribusi asuransi syariah yang juga dikenal sebagai cadangan premi yang diterima. Aspek yang kedua adalah biaya takaful ulang. Di bawah sistem akuntansi asuransi syariah, biaya asuransi syariah kembali dianggap sebagai kewajiban sampai angsuran atau kontribusi yang sesuai dari rencana atau skema asuransi syariah dibayarkan oleh peserta. Namun, biaya yang dibebankan pada pendapatan secara angsuran selama masa asuransi syariah ditanggung penuh ketika iuran telah dilunasi oleh peserta yang mana yang lebih dahulu. Aspek selanjutnya yang keempat adalah surplus dari takaful keluarga. Cara yang dianut oleh asuransi syariah jelas bertolak belakang dengan cara asuransi konvensional. Yang terakhir ini memperlakukan keuntungan sebagai satu-satunya jumlah keuntungan bagi operator. Buku besar individu tidak dikreditkan dengan keuntungan, melainkan di bawah metode asuransi konvensional, surplus investasi ditransfer ke dana pemegang saham sebagai pendapatan, tetapi di takaful, operator tidak berhak mengambil surplus sebagai pendapatan operator. Dan aspek yang terakhir adalah surplus dari takaful. Umum keuntungan dari asuransi syariah dibagi menurut rasio yang telah disepakati sebelumnya antara peserta dan operator. Keuntungan ini dibayarkan hanya kepada peserta yang berhak sesuai dengan kontrak asuransi. Apabila terjadi kerugian dalam usaha takaful umum, maka kerugian tersebut ditanggung oleh peserta. Hal ini sesuai dengan prinsip al-mudharabah di mana kerugian harus ditanggung hanya oleh sahibul mal atau pemberi modal. Selanjutnya kita akan sama-sama memahami terkait dengan perlakuan akuntansi yang dipraktekkan dalam berbagai model asuransi syariah. Yang pertama adalah tahun. Mereka mempraktikkan konsep tahun dalam transaksi sehari-hari yang mana mendorong nilai-nilai Islam seperti persaudaraan, persatuan, solidaritas, dan gotong royong. Dalam konsep tahun, baik takaful, perusahaan, dan peserta hanya akan berbagi pendapatan investasi langsung, di mana peserta berhak atas 100% dari surplus tanpa pemotongan sebelum distribusi. Model perlakuan akuntansi yang kedua adalah wakalah. Wakalah adalah kontrak keagenan. Menurut prinsip ini, seseorang akan mendelegasikan hak atau usahanya kepada orang lain untuk bertindak sebagai wakilnya. Dan yang terakhir adalah takaful keluarga. Dua jenis rekening yang terlibat dalam dana ini yaitu rekening peserta dan rekening peserta rekening khusus.
untuk mengelola kedua akun ini sesuai dengan prinsip al-mudorobah dan tabaru, yang mana dana ini terkumpul dari para kontributor kemudian akan dikurangkan ke bagian pengelolaan. Baik, mungkin cukup presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.